Kakak Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja? Cinan buru-buru bertanya setelah melihat Xiaoyan berjalan. Xiaoyan tersenyum dan melambaikan tangan pada Qinlan. Pada saat mereka akan meninggalkan tempat itu, terdengar suara tiba-tiba yang menghentikan mereka. Tunggu, ucap Penatua Cheng. Penatua Cheng, apakah ada masalah? Tanya Xiaoyan. Ye Zong, selamat, Anda telah mempertahankan posisi Anda di 5 klan besar, ucap Penatua Cheng melirik ke arah Ye Zong. Ini semua berkat Penatua Cheng membantu kami menghadapi situasi ini. Klannya akan mengingat bantuan besar ini, ucap Ye Zong. Namun klanmu benar-benar telah menemukan penolong luar biasa kali ini. Kau panggil Xiaoyan kan? Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Saya telah mendengar masalah Anda dengan lembah sungai es. Yao Chen adalah gurumu bukan? Penatua Chen tersenyum ketika dia bertanya. Mata Xiaoyan berubah sedikit dingin. Sebelum dia dapat menjawab, Penatua Cheng melambaikan tangannya dan tertawa. Tidak perlu cemas jika kita membicarakannya. Bahkan aku menerima saran Yao Chen saat itu, ucap Penatua Cheng. Setelah mendengar itu, kemudian Xiaoyan perlahan mengangguk. Alasan kamu datang ke daerah Pil ini adalah karena pertemuan Pil kan? Penatua Cheng mengubah topik dan tiba-tiba bertanya. Pertemuan Pil akan segera dimulai, namun aku berharap kamu akan ikut denganku ke Pil Tower sebelum itu. Mungkin itu bisa membantu Anda, ucap Penatua Cheng. Xiaoyan terkejut dengan ajakan Penatua Cheng. Ternyata Penatua Cheng bertujuan mendekati Xiaoyan karena Hall of Soul akan mengirim beberapa orang untuk berpartisipasi dalam Pil Gathering. 3.000 api terbakar ini tidak boleh mendarat di tangan mereka. Karena itu yang bisa dilakukan Del Tower adalah mencoba yang terbaik untuk mencari beberapa orang yang dapat dipercaya dengan keterampilan untuk mengalahkan Hall of Soul. Xiaoyan kemudian setuju dengan tawaran Penatua Cheng dan kemudian kelompok Xiaoyan kembali ke penginapan milik klan Ye. Di suatu malam di halaman penginapan klan Ye, Xiaoyan sedang bersila dan mempelajari teknik tanam dari Cao Ying. Tapi ada pengganggu yang datang secara tiba-tiba. Kamu memang layak menjadi murid orang tua Yao Chen itu. Persepsi Anda cukup bagus, ucap pria berpakaian hitam. Seseorang dari aula jiwa, ucap Xiaoyan dengan nada dingin. Saya telah mendengar bahwa api dingin turun dari orang tua itu Yao Chen ada bersama Anda. Saya di sini untuk meminjamnya. Sosok manusia berjubah hitam tertawa. Api biru tua perlahan naik dari tubuhnya. Api jantung awet dengan Xiaoyan. Api berwarna biru tua tampak sangat misterius. Api itu seperti air laut transparan yang perlahan-lahan menyebar terpisah saat naik. Riak samar itu seperti riak air. Mata Xiaoyan menatap api biru tua di tubuh orang berjubah hitam. Beberapa saat kemudian suaranya sedikit dalam ketika dia bertanya. Laut api Hanpeng, penglihatanmu tidak buruk, ucap si pria. Saya tahu Anda memiliki lebih dari satu api surgawi di tubuh Anda. Alasan saya datang untuk mencari Anda kali ini bukan untuk menangkap Anda dan membawa Anda kembali ke Hall of Soul. Tugas membawa Anda ke Hall of Soul adalah sesuatu yang harus dilakukan orang lain. Tujuan utama saya adalah metode Qi yang Anda latih. Metode Qi yang memungkinkan api surgawi bergabung satu sama lain. Niat membunuh yang sulit untuk menekan tiba-tiba naik dalam hati Xiaoyan. Serahkan metode Qi dan aku akan mengampunimu malam ini, ucap si pria. Tentu saja Xiaoyan tidak akan mendengarkan ucapan si pria dan langsung menyerang orang itu. Pertarungan sengit terjadi di sana. Ternyata pria itu sudah membentuk semacam penghalang yang membuat orang luar sulit mendeteksi kegiatan yang ada dalam penghalang itu. Karena penghalang itu maka Xiao Yixian dan Tuan Yao telah datang. Sementara itu di pertarungan Xiaoyan dia mengeluarkan Angry Buddha Lotus Flame dengan menggabungkan 4 jenis api surgawi. Karena lawannya diperkirakan adalah bintang 3 Doujun. Ketika Xiaoyan akan diserang oleh pria Hall of Soul, ada seseorang yang datang menghancurkan pelindung di halaman dan dengan cepat melindungi Xiaoyan. Wilayah Pil Tower bukan salah satu yang akan memungkinkan Hall of Soul Anda untuk bertindak liar. Wajah orang berjubah hitam itu segera berubah ketika suara ini terdengar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit ketika dia berteriak dengan suara serak. Xiao Kongzi, itu seseorang dari Pil Tower, gumam Xiaoyan. Xiaoyan menghela napas lega di dalam hatinya. Dua sosok bergegas ke halaman secepat kilat. Mereka muncul di samping Xiaoyan dan dalam sekejap pada saat yang sama maka mereka dengan marah menatap orang misterius berjubah hitam di udara. Apakah kau baik-baik saja sayang? Tanya Xiao Yixian khawatir. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan dia menjawab dengan suara berat. Aku baik-baik saja. Hati-hati, orang ini bukan orang biasa, ucap Xiaoyan. Wajah Qianhou Junzi sedikit jelek saat dia menatap orang misterius berjubah hitam itu.
Kamu adalah elit Dozun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Mengapa kamu menyelinap? Tanya Tuan Yao. Pria hitam itu kemudian pergi setelah mengatakan sesuatu. Xiaoyan, aku akan datang dan mencarimu lagi. Saya pasti akan mengambil api surgawi Anda dan metode ki Anda saat berikutnya kita bertemu, ucap si pria. Aku akan menunggumu, ucap Xiaoyan. Sialan, gumam Xiaoyan. Lupakan, Xiaoyan melambaikan tangannya. Terima kasih penatua telah membantu, ucap Xiaoyan. Aku secara alami perlu merawat murid seorang teman lama. Hati-hati dengan sekte Suan yang dalam. Mereka adalah orang-orang yang mengungkapkan informasi tentang Anda kepada orang itu sebelumnya, ucap pria tua. Sosok cahaya tua itu samar-samar tersenyum. Setelah itu cahaya bintang berfluktuasi dan perlahan-lahan tersebar. Setelah kejadian itu Xiaoyan mengeluarkan botol giok yang berisi jiwa Han Peng untuk menanyakan beberapa hal pada Han Peng. Siapa di aula jiwa yang kau berikan api jantung lautmu? Tanya Xiaoyan. Orang yang mengambil zihar klaimku adalah penatua terhormat dari Hall of Soul. Orang memanggilnya Old Gugu. Posisinya di Hall of Soul cukup tinggi karena dia adalah seorang alkemis tingkat 8 asli. Selain menjadi Dozun, dia sangat dihargai oleh kepala aula jiwa, ucap Han Peng. Old Gugu memiliki dendam yang sangat dalam dengan Yao Chen. Dikabarkan bahwa keduanya memiliki guru yang sama. Namun karena beberapa alasan Old Gugu diusir, karena itu ia memandang Yao Chen dengan penuh permusuhan. Dia akan menemukan peluang untuk membuat masalah dengan Yao Chen. Saat itu saya dimainkan olehnya ketika saya menyerang Yao Chen. Dia ingin aku diam-diam mencuri mantra api. Han Peng dengan hati-hati mengungkapkannya. Kau bilang apa? Ekspresi Xiaoyan tanpa sadar berubah ketika dia mendengar kata-katanya. Gugu tua ini pernah memiliki guru yang sama dengan Yao Chen. Mengapa saya tidak pernah mendengar guru menyebutkan ini? Xiaoyan bertanya dengan suara berat. Aku juga belum pernah mendengarnya menyebutkan itu. Hal ini adalah sesuatu yang kadang-kadang disebutkan oleh Old Gugu kepadaku, ucap Han Peng. Dia mengembalikan jiwa Han Peng ke dalam botol batu giok dan melemparkannya ke storage ring miliknya. Setelah itu dia berbalik dan berjalan ke kamarnya. Temukan informasi tentang orang-orang itu dari sekte Suan mendalam besok, ucap Xiaoyan. Xiao Yixian perlahan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan yang penuh dengan niat membunuh. Dia sadar bahwa Xiaoyan benar-benar marah kali ini. Ketika Xiaoyan berjalan keluar dari kamarnya keesokan harinya, dia secara kebetulan menemukan Yezong berdiri di halaman. Tuan Xiaoyan, saya sudah mengirim orang. Mereka telah bekerja sepanjang malam dan memperoleh informasi tentang lokasi anggota sekte Suan yang mendalam. Xiaoyan kaget ketika mendengar ini. Dia menatap wajah Yezong yang agak lelah. Apa yang terjadi semalam bukan salahmu, bahkan Xiao Yixian dan Tuan Yao gagal mendeteksi ancaman itu, ucap Xiaoyan. Para anggota sekte Suan yang dalam berada di sebuah rumah bangsawan di sisi selatan kota luar Holyfield City. Mereka memang kelompok yang berkonflik dengan kami di pameran dagang alkemis. Pemuda putih berpakaian putih itu adalah putra pemimpin mendalam Suan sekte yaitu Chen Xian. Dia juga seorang alkemis. Dikabarkan bahwa ia berniat untuk berpartisipasi dalam pertemuan Pil KB selama perjalanannya ke kota Spil Suci. Pria tua berpakaian abu-abu di sisinya adalah Suan Junzi yang terkenal dengan sekte Suan yang sangat dalam. Dia sangat kuat. Selain itu ada dua penatua lainnya yang kekuatannya telah mencapai puncak kelas Dozong menemaninya, ucap Yezong. Penatua Cheng dari Pure Tower telah tiba di rumah Ye. Alasan dia bergegas begitu cepat mungkin karena dia khawatir kamu akan menyerang orang-orang dari sekte Suan yang dalam. Bagaimanapun ini adalah pil kota suci, dia perlu menjaga stabilitas, kata Yezong. Penatua Cheng ada di sini, tanya Xiaoyan. Itu benar, dia datang sangat pagi ini, namun dia mengatakan bahwa tidak perlu membangunkanmu. Mari kita menuju ke halaman depan dan bertemu dengan penatua Cheng. Saya akan mengesampingkan masalah ini untuk sementara waktu, ucap Xiaoyan sambil berjalan. Kamu akhirnya di sini, penatua Cheng tertawa ketika Xiaoyan berjalan ke aula besar. Saya pikir Yezong telah memberitahu Anda mengapa saya datang ke sini. Jangan katakan kata-kata yang tidak perlu lagi. Kalian semua harus mengikuti saya ke Pil Tower. Akan ada juga penatua lain yang akan pergi dan mengetuk pintu orang-orang dari sekte Suan yang dalam. Jika Anda masih merasa tidak nyaman di hati Anda akan memiliki peluang di masa depan. Pada saat itu Pil Tower tidak akan campur tangan atau bertanya tentang masalah ini. Namun ini adalah periode waktu yang unik. Semoga kamu akan menunggu sedikit karena acara Pil Tower. Penatua Cheng berkata kembali. Penatua Cheng benar-benar tahu cara bercanda. Karena kamu sudah mengatakannya seperti ini, aku yang kecil akan menuruti penatua, ucap Xiaoyan.
Tenang, kami tidak akan membiarkanmu dianiaya dengan sia-sia. Apakah Anda tidak tertarik dengan spiritual handprint Cao Ying? Versi penatua telah membahas masalah ini. Kita akan tiba di Piltover. Kami akan memungkinkan Anda untuk merenungkan keterampilan jiwa itu. Penatua Cheng tersenyum ketika dia bicara. Setelah itu mereka pergi menuju Piltover. Penatua Cheng memimpin Xiaoyan saat mereka bergegas ke tingkat atas menara besar. Beberapa saat kemudian mereka berhenti di depan sebuah aula yang sangat luas. Ketua Asosiasi Xuan Kong ada di dalam. Dia dan gurumu dulu teman baik. Anda harus menghormati ketika Anda bertemu dengannya, ucap Penatua Cheng. Wajah Xiaoyan menjadi serius. Dia mengangguk ketika dia mendengar pengingat Penatua Cheng. Kamu pasti Xiaoyan kan? Penglihatan orang tua itu benar-benar membuat orang lain merasa iri, ucap pria tua berpakaian putih yaitu Xuan Kongzi. Senior benar-benar tahu bagaimana bercanda, ucap Xiaoyan. Kemudian dia menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan penuh hormat. Aku tidak bercanda. Anda telah mencapai tingkat alkemis tingkat 7 tingkat tinggi pada usia yang sangat muda. Jumlah orang yang dapat mencapai ini di seluruh benua dapat dihitung dengan jari seseorang. Aku bernama Xuan Kongzi. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya Old Xuan. Saat itu saya adalah teman dekat gurumu, Yao Chen. Bukan berlebihan bagi Anda untuk memanggil saya seperti itu. Kalau begitu, anak muda ini akan tunduk pada penilaianmu, ucap Xiaoyan. Dia menangkupkan kedua tangannya sambil tertawa. Apakah Yao Chen saat ini di taman aula jiwa? Ketika itu Xuan Kongzi tangan yang keriputnya menggosok permukaan meja saat dia bertanya. Dia kemudian melanjutkan bicaranya. Orang tua itu selalu memiliki karakter yang bebas dan mudah. Ia biasanya tidak suka membentuk kelompok atau faksi. Jika dia mendengarkan kata saya saat itu dan menjadi kepala Piltover raksasa, dia tidak akan menjadi sasaran oleh Hall of Soul. Xuan Kongzi menghela napas. Dia berkata lagi, saya akan memberitahumu yang lain untuk lebih memperhatikan masalah ini, dan saya akan memberitahu Anda jika saya memiliki informasi tentang Yao Chen. Kalau begitu terima kasih banyak Old Xuan, ucap Xiaoyan. Xuan Kongzi melambaikan tangannya dan berkata, aula jiwa dianggap sebagai musuh tersembunyi Piltover saya. Jumlah alkemis yang tak terbayangkan ditangkap oleh mereka setiap tahun. Namun Piltover tidak dapat mengumumkan perang dengan Hall of Soul. Faksi ini jauh dari yang dapat Anda bayangkan. Xiaoyan mengangguk pelan. Tiba-tiba pintu terbuka. Cao Ying dan Chen dan Song Qing memperhatikan Xiaoyan ketika dia melihat mereka. Beberapa kejutan juga melintas di wajah mereka. Jelas mereka terkejut bahwa Xiaoyan akan muncul di tempat ini. Guru, Cao Ying perlahan melangkah maju dan dengan hormat menyebut Xuan Kongzi. Kalian bertiga juga telah tiba ya? Xuan Kongzi mengangkat kepalanya dan tersenyum. Setelah beberapa percakapan di antara mereka, diketahui bahwa tujuan kepala asosiasi memanggil mereka adalah untuk menghentikan Hall of Soul mendapatkan api 3000 pembakaran. Jika api surgawi itu sampai ke tangan Hall of Soul, maka bencana yang lebih buruk pasti akan datang. Masih ada 7 hari lagi sebelum pemilihan Pilgathering akan dimulai. Anda semua harus mencoba yang terbaik untuk tetap berada di dalam Piltover selama periode waktu ini. Hall of Soul mungkin akan diam-diam menggunakan beberapa trik untuk mendapatkan tempat juara. Karena itu kalian semua harus berhati-hati, Xuan Kongzi menginstruksikan. Setelah dia bicara, dia mengambil sebuah guluhan di meja dan melemparkannya ke Xiaoyan. Dia berkata, saya mendengar bahwa Anda cukup tertarik dengan jejak spiritual Ying Er. Ambillah dan lihatlah dengan baik. Meskipun handprint spiritual ini tidak dianggap sebagai level yang sangat tinggi, itu juga merupakan item yang sangat langka di dunia luar. Xiaoyan menerima gulungan itu. Dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan berkata, terima kasih Old Xuan. Itu hanya masalah kecil. Xuan Kongzi tersenyum. Mereka kemudian keluar dari ruangan itu. Xiaoyan masuk ke kamarnya dan membuka gulungan yang diberikan oleh kepala asosiasi. Aliran informasi ini adalah keterampilan jiwa yang dilatih oleh Cao Ying. Hal ini disebut handprint spiritual dan juga disebut sel spiritual. Selama zaman kuno, keterampilan jiwa mirip dengan teknik Dou dan telah dipisahkan menjadi kelas Tian, Di, Huan dan Huang. Segel tangan Xiaoyan berubah sangat lambat, namun wajahnya dipenuhi dengan keseriusan. Kekuatan spiritual mengalir keluar di antara alisnya. Setelah itu ia bertindak dalam kombinasi dengan segel tangannya. Proses retreat Xiaoyan melalui beberapa hari. Pada saat Xiaoyan selesai, dia kemudian keluar dan membuka pintu. Di sana ada Xiao Yixian yang selalu menjaga Xiaoyan latihan. Dari Xiao Yixian yang mengetahui bahwa Pilgathering akan dilakukan besok,
Tak lama kemudian datang Xin Lan Yezong membawa bahan obat yang dipesan oleh Xiaoyan. Mereka membawakan 2 set bahan obat lengkap. Jika satu kali gagal maka ada kesempatan kedua untuk membuatnya. Keesokan harinya Xiaoyan mengenakan jubah alkemis berwarna ungu yang secara khusus diberikan oleh Pil Tower. Ada lencana tingkat yang dikeluarkan Pil Tower di dadanya. Di lencananya ada 7 bintang ungu emas yang memancarkan sinar terang. Pil Gathering adalah pertemuan paling mulia di hati para alkemis. Kelompok Xiaoyan kemudian sampai di area Pil Gathering. Di sana sudah banyak orang yang menyaksikan acara ini. Suara gong kemudian terdengar, itu adalah tanda akan dimulai acara Pil Gathering. Xiaoyan melihat ada 12 figur yang berdiri di depan. Xiaoyan sudah melihat salah satu di antara mereka, yaitu kepala raksasa Pil Tower, yaitu Xuan Kongzi. Aku, Xuan Kongzi, akan mewakili Pil Tower di sini dengan menyebut semua alkemis yang telah datang ke sini. Selama waktu berikutnya tempat ini akan menjadi panggung untuk menunjukkan keahlianmu. Pengumpulan pil akan terjadi seperti sebelumnya. Ini akan dibagi menjadi 3 tahap. Selama seseorang melewati 3 pilihan ini, yang terakhir akan menjadi juara dari Pil Gathering ini. Sang juara kali ini tidak hanya akan dapat memperoleh posisi calon penerus kepala raksasa Pil Tower, tetapi juga akan dapat memperoleh gulungan berisi metode pelatihan jiwa dari zaman kuno. Hanya masalah waktu baginya untuk naik ke tingkat 8 atau 9, ucap Xuan Kongzi. Aku harus berusaha untuk posisi juara ini apapun yang terjadi, gumam Xiaoyan. Aku harus berusaha untuk posisi juara ini apapun yang terjadi, gumam Xiaoyan. Xiaoyan menghirup udara dalam saat ia menyaksikan sosok manusia memasuki ruang terdistorsi seperti badai. Ia perlahan melangkah maju. Lakukan yang terbaik, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum ketika mendengar itu. Beberapa obrolan terjadi di ketua asosiasi. Generasi muda saat ini memiliki sejumlah orang yang luar biasa. Namun hal yang paling membuatku penasaran adalah sejauh mana Xiaoyan akan mencapainya, ucap ketua asosiasi. Xiaoyan, murid Yao Chen kan? Pria tua berkulit gelap di samping Xuan Kongzi terkejut mendengar perkataan itu. Yao Chen, ada wanita di sisi lain. Xuan Kongzi juga ikut terkejut. Wanita ini telah mundur selama bertahun-tahun. Selain hal-hal penting seperti menyegel 3.000 api terbakar, dia biasanya tidak akan menunjukkan dirinya. Orang bisa mengatakan bahwa dia adalah orang yang menjaga profil terendah di antara 3 kepala Pil Tower raksasa. Berdasarkan apa yang dikatakan Xiaoyan, Yao Chen saat ini mendarat di Taman Hall of Sword. Setelah pertemuan Pil selesai, kita mungkin bisa membantu orang tua ini jika memungkinkan. Bagaimanapun tidak peduli apa dia melakukan, Pil Tower kita pada saat itu. Xiao Kongzi perlahan memberitahu mereka. Wajah wanita cantik itu sedikit berubah setelah mendengar apa yang terjadi. Siapa yang meminta orang tua itu untuk bertindak hebat saat itu? Dia tahu bahwa Hall of Sword telah menargetkannya, namun dia masih saja berani berkeliaran, ucap si wanita. Tetapi siapa yang tidak tahu bahwa kaulah yang paling khawatir tentang orang tua itu? Anda telah diam-diam mengirimkan cukup banyak orang untuk menanyakan tentang Yao Chen selama bertahun-tahun ini. Kami berdua juga tahu, ucap Xiang Kongzi sambil menghela napas. Siapa yang peduli kalau dia sudah mati, ucap si wanita. Kembali ke sisi Xiaoyan. Pada saat ini ada cukup banyak sosok manusia yang duduk di tanah kosong. Mereka semua memiliki aura yang kuat. Jelas mereka semua adalah pesaing yang telah melewati rintangan dunia fantasi sebelumnya. Ketika Xiaoyan melihat Chao Ying dan Song Qing, keduanya juga merasakan tatapannya. Chao Ying sedikit terkejut, segera sudut mulutnya mengungkapkan senyum mempesona yang menyebabkan hati banyak pria berayun. Setelah duduk, Xiaoyan menoleh ke terowongan spasial tidak jauh dari situ. Ada seorang penatua dengan pakaian biasa di depan terowongan. Sudah waktunya, Anda dapat memasuki rampil. Setiap orang yang masuk harus datang kepada saya dan menerima tugas daftar obat, peta rampil, dan bantuan spasial. Anda semua harus menemukan bahan obat dalam daftar obat. Hanya dengan mengumpulkan semua bahan obat dalam daftar, seseorang akan berhasil melewati rintangan ini. Saya tidak akan berbicara lebih banyak tentang penggunaan peta. Titik keluar dari rampil ada di sana. Anda semua bisa bergegas ke sana setelah Anda mengumpulkan semua bahan obat. Adapun bantuan spasial ini digunakan untuk melindungi hidup Anda. Jika Anda berakhir dalam situasi di mana hidup Anda beresiko, Anda dapat menghancurkan bantuan spasial. Setelah itu Anda akan secara otomatis dikirim keluar dari kill round. Namun Anda akan kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan kompetisi ketika Anda menghancurkan batu spasial ini. Apakah kau mengerti? Ucap penatua yang ada di sana menginstruksikan pada setiap peserta. Semua orang hanya memiliki 10 hari untuk menemukan bahan obat yang Anda butuhkan.
binatang ajaib di dunia pil itu juga sangat kuat. Kalian semua harus berhati-hati jika bertemu dengan mereka, ucap penatua. Setelah sekitar 100 orang memasuki terowongan spasial, Cao Ying dan Song Qing juga berdiri. Mereka menerima barang-barang dari orang tua itu, kemudian masuk ke terowongan. Chen Xian dari Xuan Sekte Mendalam juga ada di sana. Xiaoyan menatap tajam pada pria itu. Tentu dia sangat marah karena Chen Xuan menjual informasi tentang dirinya kepada Hall of Soul. Xiaoyan sedikit tersenyum ketika dia melihat punggung Chen Xian menghilang ke terowongan spasial. Namun senyum ini mengandung niat membunuh. Dia pasti akan mengambil hidup Chen Xian. Semoga kamu tidak mati oleh tangan orang lain, akan terlalu membosankan jika itu yang terjadi, gumam Xiaoyan. Di dataran terpencil tanah itu berwarna kuning, kadang-kadang ada beberapa dekorasi hijau di sekitarnya, memancarkan populasi kehidupan yang sangat kecil. Ini adalah rampil ya. Xiaoyan mengangkat matanya dan melihat sekelilingnya. Di sana Xiaoyan harus menemukan bahan obat. Inti naga 9 daun jamur, bubur buah spiritual darah setan, rumput abadi menurun. Xiaoyan menggumamkan nama 3 harta alami di mulutnya. Dia membuka peta dan melihat 3 lingkaran merah digambar di 3 lokasi berbeda. Xiaoyan kemudian bertujuan untuk pergi ke tempat yang ada di dalam peta. Pada saat Xiaoyan terbang menuju ke tempat di peta, Xiaoyan melihat ada seseorang yang sedang melawan ular piton raksasa. Tanah Rahmania glutinosa, gumam Xiaoyan. Keterkejutan melintas di mata Xiaoyan ketika dia melihat rintang kuning tua di bawah tanah. Tanah Rahmania glutinosa ini adalah sejenis bahan obat langka yang dibentuk dengan mengumpulkan kekuatan tanah. Sukacita juga melintas di mata pria besar yang sedang melawan piton itu. Dia juga melihat Rahmania glutinosa. Setiap area di mata tanah kuning piton muncul akan memiliki tanah Rahmania glutinosa. Namun ground yellow piton ini tidak jauh berbeda dari piton biasa. Jika seseorang tidak berpengalaman, ia mungkin akan merasa kesulitan untuk mengidentifikasinya. Pria besar itu kemudian berhasil mendapatkan tanah kuning itu. Ketika dia ingin menyimpannya, tiba-tiba daya hisap hebat muncul dan membuat tanah kuning itu lepas dari tangan si pria besar. Sial, siapa yang berani menyentuh barang-barang milikku, bentak si pria. Pergilah, ucap Xiaoyan di langit dengan acuh tak acuh melirik pria besar itu. Ekspresi pria besar itu berubah ketika dia melihat bahwa Xiaoyan mampu tetap di udara tanpa sayap. Ini berarti bahwa pemuda ini setidaknya adalah seorang elit dojo. Seorang ahli tingkat ini bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh orang biasa. Pria besar itu dengan marah menatap Xiaoyan tetapi tidak berani berbicara banyak. Matanya tertuju pada Rahmania glutinosa yang berusia 1000 tahun di tangan Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan pergi tanpa basa-basi. Kemudian Xiaoyan menggali tanah untuk mencari barang lain selain Rahmania glutinosa. Xiaoyan menggali terus sampai beberapa kaki. Xiaoyan kemudian melihat barang yang berkilau warna hijau jade. Benda itu adalah Core Mother Jade, adalah permata misterius yang terbentuk dari penggumpalan kekuatan tanah selama bertahun-tahun. Setelah mengeluarkan ibu inti jade ini, Xiaoyan akhirnya menemukan bahwa benda ini tingginya sekitar 5 kaki dan selebar lengan. Core Mother Jade sebesar ini adalah barang yang sangat langka di dunia luar. Ketika itu Xiaoyan melihat cairan keluar dari Core Mother Jade dan itu disebut dengan Core Soul Marrow. Hal ini benar-benar bermanfaat bagi Xiaoyan saat ini. Dengan itu kepercayaan Xiaoyan dalam menerobos ke negeri jiwa segera naik 50%. Perjalanan ini memang tidak sia-sia. Pengumpulan pil ini benar-benar surga para alkemis, ucap Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan kembali menuju ke tempat yang dilingkari di dalam peta. Di perjalanannya dia kembali bertemu dengan kelompok Song Qing dan Cao Ying. Mereka sedang menghadapi magical base dengan kekuatan tingkat Doujun. Setelah melihat Xiaoyan datang, Song Qing mengajak Xiaoyan untuk bekerja sama mengalahkan magical base itu. Karena Xiaoyan memandang Cao Ying yang mempesona, akhirnya Xiaoyan setuju dengan ajakannya. Tiba-tiba suara angin berhembus dengan sangat cepat. Dia melihat ada beberapa sosok yang datang dari kejauhan. Kita akhirnya bertemu ya, ucap si pria. Ternyata itu adalah sekte Xuan Dalam. Ada 2 orang tua di belakang Chen Xian. Kedua orang ini juga alkemis. Tidak heran Chen Xian tidak takut. Dia sudah memiliki beberapa pembantu di ranah PKB, gumam Xiaoyan. Xiaoyan, sepertinya keberuntunganmu sangat buruk, ucap Chen Xian. Apakah itu orang-orang pembantumu, ucap Xiaoyan. Tanpa basa-basi lagi, Chen Xian memerintahkan kedua orang di belakangnya untuk membunuh Xiaoyan. Apakah kalian bermusuhan? Tanya Cao Ying. Setelah itu dia menatap Chen Xian. Aku punya dendam dengan orang ini, ucap Xiaoyan.
Mengapa kamu membantu musuh di setiap tempat? Ekspresi menggoda melintas di wajah Xiao Ying yang menarik saat dia berjalan menuju Xiaoyan. Mereka itu hanyalah sekelompok badut yang melompat-lompat. Xiaoyan tertawa dengan santai menjawabnya. Apa yang kamu katakan? Ekspresi Chen Xian berubah dingin setelah mendengar kata-kata itu. Saya menyarankan Anda semua untuk sementara waktu mengesampingkan dendam Anda, bergandengan tangan dan membicarakan hal ini setelah menyelesaikan masalah 10.000 obat pegunungan. Bagaimana pendapatmu? Tanya Cao Ying. Kali ini saya akan melepaskan Anda karena Nona Cao Ying. Namun Anda harus berdoa untuk diri Anda sendiri begitu kami meninggalkan pegunungan 1000 obat ribuan ini, ucap Chen Xian. Setelah itu mereka setuju bekerja sama antara kelompok Chen Xian dan kelompok Song Qing. Melihat ini Xiaoyan tidak senang, kemudian dia membatalkan kerjasama dengan Song Qing dan dia akan pergi meninggalkan kelompok itu. Namun pada saat yang sama Chen Xian kembali berbicara, apakah kau hanya ingin pergi setelah menyinggung pemimpin sekte ini, ucap Chen Xian. Serangan tiba-tiba dari dua orang tua itu telah melebihi harapan banyak orang. Pada saat mereka mendengar tangisan dingin di samping telinga mereka terkejut menyadari bahwa mereka berdua sudah muncul di belakang Xiaoyan. Angin tajam di tangan mereka seperti pisau tajam saat mereka dengan kejam merogoh leher Xiaoyan. Mati kau! Ekspresi ganas melintas di mata kedua pria tua itu ketika mereka menatap Xiaoyan dari dekat. Angin di tangan mereka meletus dan mendarat di belakang kepala Xiaoyan. Xiaoyan berhasil menghindar serangan itu. After image, ekspresi kedua lelaki tua itu segera berubah setelah melihat ini. Ternyata Xiaoyan muncul di belakang Chen Xian dan melakukan serangan padanya. Xiaoyan kemudian melakukan pukulan api. Kekuatan dari pukulan itu diblokir oleh bahan aneh dari kipas logam. Tapi tinju Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi telapak kanan saat kekuatan tersembunyi yang bergelombang meletus pada saat ini. Chen Xian mundur beberapa kaki, kemudian Chen Xian menstabilkan tubuhnya dengan banyak kesulitan. Ekspresinya menjadi pucat saat darah keluar dari mulutnya. Kemudian pertarungan sengit terjadi di antara mereka. Xiaoyan melawan 3 orang termasuk Chen Xian. Kekuatan bintang 9 Dojong adalah 5 bintang lebih kuat dari Xiaoyan, terlepas dari bagaimana orang mengatakannya. Tidak mudah untuk mempersempit celah itu. Xiaoyan kemudian mengeluarkan teknik Skyfire Tree misterius Chen pada perubahan pertama. Pertukaran pukulan terus terjadi, namun sekarang Xiaoyan mampu mengimbangi kekuatan mereka, terutama kedua orang tua yang bersama Chen Xian. Kemudian setelah beberapa pukulan, akhirnya Xiaoyan berhasil menahan seorang tetua di tangannya. Apakah kau pikir aku tidak bisa membunuhmu hanya karena ada seseorang yang melindungimu? Ucap Chen Xian.